Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikira Setiadi. Saya Sakina. Saya Irmayana Imran. Kami dari kelompok A2 akan membahas materi tentang Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. yang pertama, Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa sih Perserikatan Bangsa-Bangsa itu? Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik penjelasan materi dari rekan saya. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi antarbangsa yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama antarbangsa. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Namun, sidang umum yang pertama kali dihadiri oleh wakil dari negara-negara baru yang diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Karlshouse, London. Berikut asas PBB. Yang pertama, adanya persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Yang kedua, setiap anggota PBB akan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan piagam PBB. Salah satu tujuan PBB yaitu mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Saya juga akan menyebutkan ada beberapa peran Indonesia dalam PBB, yakni pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda ini dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Selanjutnya, mendapatkan suatu prestasi yang gemilang, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik yang berhasil menjabat sebagai ketua dalam sidang Majelis Umum PBB yang dilakukan pada masa tahun 1907. Itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang peranan Indonesia dalam PBB. Berikut saya akan menjelaskan peranan Indonesia dalam ASEAN. Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, peran Indonesia dalam bidang keamanan juga sangat besar. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga telah mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali konferensi tingkat tinggi ASEAN. Adapun latar belakang berdirinya ASEAN adalah sebuah keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi rawan konflik. Adapun tujuan dari pembentukan ASEAN adalah untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan juga berbagai sektor lainnya. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Latar belakang KAA. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di kawasan Asia sampai Afrika berusaha untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi, ada beberapa latar belakang diadakannya KAA. Yang pertama, persamaan nasib di berbagai negara-negara yang ada di dalam Asia dan Afrika, terutama yang pernah mengalami suatu penjajahan. Yang kedua, persamaan masalah sebagai negara yang masih terbelakang dan masih berkembang. Yang ketiga, memiliki suatu keinginan menggalang berbagai kekuatan dari negara-negara Asia sampai Afrika yang bertujuan untuk mendukung perjuangan dalam merebut Irian Barat. Pelaksanaan KAA. Sebelum diadakan KAA, dilakukan berbagai persiapan dengan mengadakan konferensi Kolombo atau konferensi Pancanegara I dan konferensi Bogor atau konferensi Pancanegara II. Yang pertama, konferensi Kolombo.
Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April 1954 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sebagai berikut. Yang pertama, PM UNU dari Bima. Yang kedua, PM Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. Yang ketiga, PM Jawaharlal Nehru dari India. Yang keempat, PM Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Yang kelima, PM Ali Sastroamidjojo dari Indonesia. Yang kedua, Konferensi Bogor. Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1954. Pada konferensi tersebut menghasilkan beberapa keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, menetapkan 5 negara sebagai peserta konferensi Bogor dan juga sebagai negara sponsor atau pengundang. Yang ketiga, menghasilkan ketetapan bahwa 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Tujuan KAA. Berikut adalah tujuan dari KAA. Yang pertama, melakukan peninjauan pada kedudukan Asia sampai Afrika dan rakyatnya, serta memberikan berbagai sumbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan perdamaian dunia. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai bentuk masalah-masalah tentang kepentingan dari bangsa-bangsa Asia sampai Afrika seperti yang menyangkut pada kedaulatan nasional dan kolonialisme serta rasionalisme. Yang ketiga, melakukan berbagai bentuk peninjauan berbagai bentuk masalah dalam hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta KAA. Hasil KAA. Berikut adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, memajukan dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia sampai Afrika. Yang kedua, menyerukan kemerdekaan di negara Tunisia, Maroko, dan Aljazair dari jajahan negara Prancis. Yang ketiga, menuntut kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia dan kawasan Aden ke negara Yaman. Peran Indonesia dalam KAA. Berikut adalah peran Indonesia dalam KAA. Yang pertama, Indonesia turut berperan untuk memprakarsai dan juga digunakan sebagai tempat konferensi pancanegara kedua yang dilangsungkan pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1945 di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, Indonesia berperan aktif dalam memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggara KAA yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1955 di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Pada KAA ini terdapat beberapa tokoh Indonesia yang menduduki peran penting yaitu sebagai berikut. Ketua Konferensi Emir Ali Sastroamidjojo, Sekretaris Jenderal Konferensi Ruslan Abdul Ghani, Ketua Kebudayaan Emir Muhammad Yamin, Ketua Komite Ekonomi Prof. Insinyur Roseno. Arti penting KAA. Berikut arti penting terselenggaranya KAA. Yang pertama, memberikan sebuah harapan bagi kemerdekaan negara yang masih mengalami penjajahan. Yang kedua, nilai-nilai yang berada dalam Dasar-Sila Bandung mulai diakui oleh negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk membedakan ketenangan dunia. Yang ketiga, memberikan berbagai dukungan untuk negara-negara yang berada di Asia Afrika untuk lepas dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Manfaat KAA. Berikut manfaat pelaksanaan KAA dari berbagai pihak. Manfaat KAA terbagi menjadi 3 yaitu: yang pertama, manfaat KAA bagi Indonesia. Berikut adalah manfaat KAA bagi Indonesia. A. Munculnya suatu perjuangan yang bertujuan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai negara-negara yang ada di kawasan Asia sampai Afrika. Yang kedua,
politik luar negeri dari negara Indonesia bebas aktif yang mulai diakui dan dijalankan oleh negara-negara yang tidak masuk anggota Blok Barat dan Blok Timur. Yang kedua, manfaat KAA bagi negara Asia sampai Afrika. Berikut adalah manfaat KAA bagi negara Asia sampai Afrika. A. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Afrika yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan makin meningkat. B. Kedudukan dari bangsa-bangsa di kawasan Asia sampai Afrika mulai diperhitungkan dalam pencaturan politik dunia. C. Meningkatnya berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara Asia sampai Afrika dalam bidang sosial dan budaya serta ekonomi. Yang ketiga, manfaat KAA bagi dunia. Berikut adalah manfaat KAA bagi dunia. A. Berkurangnya ketenagaan dunia. B. Politik rasialis atau yang disebut diskriminasi warna kulit mulai berkurang. C. Negara-negara penjajah mulai melepaskan semua daerah jajahannya. Sekian materi dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Lanjut materi yang keempat. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB. Gerakan non-blok merupakan salah satu gerakan yang tidak memihak salah satu blok, baik blok barat atau liberalisme ataupun blok timur komunisme. Tujuan utama gerakan non-blok adalah meredakan ketegangan atau ancaman perang serta menghindari pertikaian bersenjata antara blok barat dan blok timur. Landasan keputusan dari GNB yaitu kebebasan dan ketidakketergantungannya berdasarkan kepentingan nasional dan internasional. Yang pertama, sejarah berdirinya gerakan non-blok. Blok Barat dan Blok Timur muncul sebagai dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat merupakan pemimpin Blok Barat yang beraliran liberal, sedangkan Uni Soviet merupakan pemimpin Blok Timur. Kelahiran dua kekuatan tersebut merupakan ancaman serius bagi perdamaian. Oleh karena itu, sebagai solusi, lahirlah gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB. Yang kedua, perkembangan GNB dan peran Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau yang disebut dengan KTT. Gerakan non-blok merupakan forum tertinggi dari organisasi tersebut. Konferensi tingkat tinggi dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. Yang pertama, perkembangan GNB. Kerjasama antara negara-negara dalam GNB masih terjalin dengan sangat baik. Meskipun Perang Dingin sudah berakhir, pada tahun 1992 sampai dengan 1995, kepemimpinan GNB dipegang oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia memelopori kerjasama teknis di GNB sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan tenaga kesehatan dan keluarga berencana. Yang kedua, studi banding para petugas pertanian. Yang ketiga, menghidupkan kembali dialog utara sampai selatan untuk memperingan utang luar negeri bagi negara berkembang. Nah, yang kedua, peran Indonesia dalam GNB. Berikut peran Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pelopor berdirinya gerakan non-blok. Peran penting bangsa Indonesia sudah ditunjukkan pada masa pembentukan GNB.
Presiden Soekarno merupakan wakil Indonesia dalam pembentukan GNB tersebut. Yang kedua, Indonesia berperan sebagai tuan rumah KTT GNB tahun 1992 dan selanjutnya yang berlaku sebagai ketua GNB adalah Presiden Soeharto. Yang ketiga, pemerintah Indonesia merupakan pencetus kembali untuk menghidupkan dialog utara sampai selatan. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.